Kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur 481. 481. Puji Syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun, tak layak aku menghadap menatap padamu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ketika aku berseru kepadamu Tuhan, Ia mendengarkan daku dan membebaskan daku dari musuh-musuhku. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mengikuti perayaan Ekaristi baik di gereja maupun di rumah. Kita masuk dalam hari yang kedua sesudah kita masuk hari Rabu Abu, atau kita masuk dari dalam masa Prapaskah. Kita diantar oleh bacaan pada hari ini untuk merenungkan pilihan kita dalam hidup, baik yang ditampilkan oleh Musa maupun disampaikan oleh Yesus. Barang siapa mau mengikuti Dia,
dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Mengikuti Kristus memang tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada tantangan dan penderitaan. Tetapi mengikuti pilihan Tuhan, kita akhirnya boleh mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Semoga memasuki masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan langkah kehidupan kita, agar kita mampu untuk senantiasa ikut memilih apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini. Dan agar kita pantas dan layak, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita sadari akan segala kekurangan dan kelemahan kita, dan kita mohon pengampunan. Marilah kita menyesali dan kita mengakui bahwa kita telah berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga tingkah laku kami dijiwai dengan kehendak-Mu dan memperteguhnya dengan pertolongan kekal-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berasal dari-Mu dan mencapai kepenuhannya berkat rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini,
Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, dikisahkan bagaimana Musa di seberang Sungai Yordan tampil sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang juga tegas. Ketika dia berhadapan dengan bangsa yang dipimpinnya,
Musa menyampaikan pada mereka untuk memilih apakah mengikuti apa yang dikehendaki perjanjian dengan Allah atau sebaliknya mereka berpaling dari perjanjian dengan Allah. Mereka sendiri dapat memilih setia kepada Allah atau menyembah yang lain. Namun Musa memperingatkan bahwa kalau mereka memilih untuk mendengarkan dan mengikuti kehendak Tuhan, maka mereka akan mendapatkan berkat. Engkau akan hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allah di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika sebaliknya mereka memilih untuk menyembah Allah yang lain, mereka akan binasa dan tidak lanjut umurnya. Maka kalau kita melihat Musa menyampaikan tentang pola kehidupan beriman saat itu, setia kepada Tuhan mendapatkan berkat, menyembah Allah lain akan mendapatkan kutuk. Dan silakan mereka memilih mau setia kepada perjanjian atau tidak. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus juga menyampaikan sebenarnya pilihan mau mengikuti Dia atau tidak. Namun Yesus mengingatkan bahwa ketika orang telah memilih untuk mengikuti Yesus, maka tentunya ada konsekuensinya. Setiap orang yang mau mengikuti Aku, dia harus siap untuk menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Aku. Ketika seseorang memutuskan untuk memilih untuk mengikuti Tuhan, maka dia harus bersiap untuk menyangkal dirinya. Dia harus bersiap untuk memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Tuhan. Maka Yesus memperlihatkan kepada muridnya dan kepada kita bahwa mengikuti Tuhan juga adalah sebuah pilihan. Namun ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan, kita juga ada konsekuensinya. Siap untuk menyangkal diri, siap untuk memikul salib setiap hari. Dan itulah yang dialami sendiri oleh Tuhan. Dia menderita, dia ditolak oleh imam-imam kepala, dia lalu dibunuh, dan pada akhirnya dibangkitkan pada hari ketiga. Maka bacaan pada hari ini mengajak kita saudara-saudara terkasih untuk senantiasa juga merenungkan dalam kehidupan kita. Bukankah kita juga senantiasa dihadapkan kepada pilihan-pilihan? Ada pilihan-pilihan yang kecil dan ringan, tetapi ada pilihan-pilihan yang besar dan penting. Namun kadang-kadang orang memilih bukan untuk sesuatu yang bernilai atau punya dimensi yang disampaikan oleh Yesus, tetapi kadang orang memilih hanya oleh karena pertimbangan senang dan tidak senang, mood dan tidak mood. Kalau ya mood ya pergi, kalau ya tidak senang ya tidak. Maka tidak ada suatu konsekuensi untuk diri sendiri untuk memikul salib dan tanggung jawab. Tetapi ketika orang hanya memilih berdasarkan itu, kadang-kadang juga adalah akibatnya tidak berguna untuk diri, bernilai untuk diri. Maka Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri. Kehidupan kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan, tetapi jangan sampai bahwa kehidupan kita terarah pada pilihan-pilihan yang dikatakan oleh Yesus tidak ada gunanya. Apalah gunanya kita memperoleh seluruh dunia, tetapi itu tidak menyelamatkan diri kita
tidak menyelamatkan kehidupan dan keselamatan kita. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memilih pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita konsekuen, kita setia untuk mengikuti pilihan itu. Tantangan, penderitaan, kesulitan kadang-kadang kita jumpai ketika kita memilih pilihan itu. Tetapi kita dikuatkan bahwa pilihan-pilihan yang kita pilih dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab akhirnya juga akan mendapatkan kebahagiaan baik bagi kita, bahkan juga keselamatan dalam diri kita. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga masa prapaskah yang kita masuki ini kita jadikan kesempatan untuk semakin melakukan discernment, untuk semakin memilih kehendak Allah di dalam kehidupan kita, memilih jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan mampu untuk terhindar dari memilih godaan-godaan yang ditawarkan kepada kita yang kadang-kadang bentuknya menyenangkan tetapi ujung-ujungnya menderitakan untuk diri kita sendiri. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita persembahkan syukur kita, doa-doa kita bersama dengan persembahan roti dan anggur dalam liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan inilah hasil kebun usaha manusia yang baik kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan inilah hasil dari pohon angguran usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan yang kami unjukkan di altar yang suci ini. Semoga rahmat pengampunanmu turun atas kami, dan semoga sembah bakti kami semakin memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan untuk menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami untuk meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu membina kami untuk menghayati kasih karunia itu sepenuhnya
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu kami mengumandangkan mada kemuliaan bagimu bersama dengan para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang keenam. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu dia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama dengan Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus dan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua
dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menyertai kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, buatlah hatiku suci, tanamkanlah semangat baru di dalam batinku. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan menerima rahmat anugerah surgawi-Mu, dengan rendah hati kami mohon agar rahmat itu senantiasa beserta kami sebagai sumber pengampunan dan penyelamatan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang belum menerima abu, sesudah berkat penutup bisa ke depan untuk menerima abu. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, hidup kita, komunitas kita, karya kita, keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sudah terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. 482. Oh anak domba Allah, tersembunyi di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa haib, Kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh